Setiap seorang anak ditinggalkan bapaknya. Hati saya sebenarnya miris. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Saya merasakan apa yang dirasakan Pak Hengki oleh Fransiskus putrinya. Tampu Bolon pada usianya yang ke-42 Ketika saya tahun. kecil tinggalkan merantau oleh bapak saya merasa Lokasi tidak di terlalu. rumah duka Holong, Pondok Apalagi Kopi. kalau secara dunia. Saat ini Firman Tuhan dilayani oleh Okta Bapak dipisahkan Pendeta dengan Esron Panggabean, bapaknya. Sarjana Teologi, Tidak gampang, saudara Magister kasih Tuhan. Pendidikan. Saya sebagai hamba Tuhan Pada hari yang terus belajar kepada firman Tuhan, Senin saya juga manusia. 20 Amin. Juli Apa yang dirasakan oleh Tuhan 2025. Tuhan pun merasakan. Senin Apa yang dirasakan 21 oleh yang Juli ini sebagai hamba tahun Tuhan, saya pun merasakan. 2025. Tapi satu hal yang kita percaya dalam kebenaran kita sebagai manusia, ada satu hal yang harus kita percaya. Daging sama roh itu tidak akan pernah bisa sepakat. Amin. Daging sama roh tidak pernah bisa sepakat. Tetapi ketika kita roh Allah yang menuntun hidup kita, maka daging kita akan tumbuh. Hari ini kita mau belajar tentang kesempatan hidup. Tadi lagu mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Betul, sangat betul yang harus saya lakoni. Saya adalah seorang hamba Tuhan yang bukan keturunan hamba Tuhan. Dalam konteks keluarga saya bukan keluarga pendeta. Sedikit saya berkisah. Papa saya itu keturunan, kalau orang Batak bilang, datu. Oleh kasih karunia lah kalau saya itu dipilih jadi pendeta. Pilihan pendeta itu bukan pilihan saya, itu pilihan Tuhan. Hari ini dalam kehidupan kita banyak pilihan. Tapi adakah kita ketika pilihan itu ditawarkan oleh Tuhan melalui Roh Kudus atau diperbanyai, kita ambil gak kesempatan? Lagu tadi mengatakan hidup inilah kesempatan. Hari ini mari kita belajar firman Tuhan tentang segala sesuatu ada waktunya. Kita lihat kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan aja dengan singkat. Bapak Ibu mendengarkan saja dengan tema hidup ini adalah kesempatan. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai ayat 11, saya bacakan dengan cepat. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ayat pertama, untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat 2, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat 3, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan dari pelukan, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, mendepositokan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk berdamai. Apakah untuk pekerjaan yang dikerjakan dengan berjerih payah? Ayat 10, Tuhan mengatakan, aku telah melihat pekerjaan, dikatakan oleh Salomo, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelah. Kalau kita baca semua ini, ayat yang sebenarnya dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pelayanan Bahkan ia kedupaan memberikan kekekalan Gereja Pelayanan Kristen Holy Spirit tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan meninggalnya Allah dari awal sampai akhir. Bapak Hengki Fransiskus Ada Tampu pertanyaan yang bisa Bolon dijawab secara manusia. pada usia Tapi ada pertanyaan itu ke-42 jawabannya tahun Tuhan yang tidak di pasti. rumah duka Holong, Pondok Kopi. Kalau secara manusia lah, Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Pendeta Esron Panggabean, Sarjana Teologi, Magister Pendidikan. Selasa, Senin 21 Juli 2025. lagi potensinya kemaksimalan untuk membangun karir. Itu ya secara umum. Tapi hari ini kita nggak bisa memahami itu. Kita pengkhotbah mengatakan kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Tapi di ujung daripada ayat 11 dia mengatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Apa yang kita tangkap dari sini? Manusia tidak dapat mendikte Tuhan.
Amin. Saya belajar tentang firman Tuhan sampai hari ini, dan sampai saya mati saya harus belajar. Tidak ada kata berhenti untuk belajar. Tidak ada berhenti untuk kata mengasihi. Berbicara tentang hidup ini ada kesempatan, cuma dua hal saja. Kesempatan pertama itu bicara vertikal. Mulai tapi yang silamnya itu vertikalnya lebih tinggi. Berarti kesempatan pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budi. Lalu kesempatan yang kedua, mengasihi sesama. Itulah namanya adoma silam. Jadi vertikal, adoma horizontal. Soalnya kan? Jadi setiap saya memandang salib, itu langsung mengevaluasi diri saya. Hidupku untuk Kristus. Filipi pasal 1 ayat 21 mengatakan, hidup buat Kristus, dan ketika aku mati ada keuntungan. Halo, kalau orang mati dalam Tuhan, untung banget gak? Sangat untung, dan sangat beruntung. Dan yang paling beruntung dan sangat prioritas orang yang beruntung adalah mati. Aku sebagai orang Batak, dulu kalau ke tempat orang meninggal itu paling ngeri kalau ketawa begitu tuh, karena aku akan dituding naso marah ada dong gitu. Waktu itu ketika bapakku meninggal, ya Pulau Mas nih, saya anak Pulau Mas. Nah ini juga adikku ini sering wajahnya saya perhatikan, ya kan? Begitu kutanya tadi nang itu sering rumah buat mikroan nolopat, bukan dong, cuma dua warna. Soalnya sering tuh nolopati charter untuk acara pelayanan, ada PKN dan sebagainya. Jadi tergoda dulu, supaya dia mengira godang udah ada, alek omat kayak aku kurang apa lah warna. No, biasa mau lalat Batak, mau itu kan usiaan, usi purba, usi lain kan, tapi dokok warna. Jadi apa si purba godang do, arung do purba situ, arung do purba siana kan, siana atau si Malungun ya kan? Jadi itulah saking begitu hormatnya, jadi nama di situ. Jadi tadi sebelum perkenalkan nama, saya Pendeta Esron Pangabean. Mamaku baru tubing, ya. Jadi ibu gembala keturunan Cinaga, ya, Cinaga. Nah, itu kan jadi masih Chinese, ya. Tapi apapun sukunya, yang penting dia tubuh Kristus. Nah, saudara kasih Tuhan tadi berbicara tentang hidup ini adalah kesempatan. Jadi saya ajak setiap orang bereng masilangan. Kalau kita lihat salib, jangan ada kata cuma begini, oh dia Kristen. Kalau hanya kata Kristen, kita stagnan hidupnya. Tapi waktu kita lihat salib itu, oh, natu kijang yang ke atas itu, yang berdiri vertikal. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu, segenap hidupmu. Ini berbicara apa, saudara kasih Tuhan? Sebagai orang Batak, hari Minggu itu banyak kali acara, setuju? Tapi jangan lupa, gereja kan ada pagi, ada siang, ada sore. Kalau acaranya siang, pagi, pergilah dulu beribadah. Itulah yang terjadi Matius 6 ayat 33. Carilah kerajaan sebenarnya semua ditambahkan. Ya memang betul di acara ketika acara dan itu ada memang pertanyaan. Tetapi Alkitab bilang pergi ke rumah Tuhan itu berbicara apa? Gereja. Ya kan? Lah kalau 2 kali nanti di sana ada ibadah lagi, puji Tuhan. Enak tambah banyak firman kan, kekuatan kita bertambah. Bahkan di kitab Mazmur dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Daud seorang raja, semuanya dia punya, artinya di dunia ini yang dipercayakan Tuhan. Dia masih luangkan waktunya beribadah, memuji menyembah Tuhan.